Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rizqna. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi Syarah Arba'in Imam Nawawi. Lanjutan hadis ke-14 hadis ke-14 masih belum habis kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hmm. Kemarin sudah sampai wal jumhuru ala anna dhiyafata mustahabbatun, dan bermula jumhur ulama itu kepada bahwa sungguh menjamu itu sunnah ya. Sebelumnya ada pendapat mengatakan menjamu itu wajib. Nah, ini ada jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan menjamu itu sunnah. Wa min babi makarimil akhlak, dan menjamu itu bagian dari bab kemuliaan akhlak. Walaisat biwajibatin, dan tidak ada ianya dhiyafah, ianya menjamu itu wajib. Enggak wajib. Apa dalilnya enggak wajib? Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yukrim. Nabi menyatakan dalam hadis fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendak memuliakan ia. Ulama yang mewajibkan juga dalilnya ini. Ulama yang menyatakan tidak wajib menjamu tamu juga dalilnya ini fal yukrim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain fal yuhsin, maka hendak berbuat baik ya kepada tamunya. Wa kullun minhuma la yadullu, wa kullun minhuma, dan berulah tiap-tiap yang satu dari keduanya, keduanya fal yukrim dan fal yuhsin, la yadullu alal wujub, tidak menunjukkan ianya tiap-tiap kepada wajib. Enggak wajib, kenapa? Li'annal ikram wal ihsana min babil birri wa min makarimil akhlak. Karena memuliakan, berbuat baik itu bagian dari bab berbuat baik ya, dari bab kemuliaan akhlak. Nah itu intinya, termasuk etika adab kita muliakan tamu walaupun tidak wajib. Semua ulama sepakat memuliakan tamu itu utama. Yang khilafnya wajib apa sunnah. Nah itu. Poin ke-9 dari hadis ini. Min adabil dhiyafati wa dhaifi. Sebahagian dari adab-adab menjamu dan adab tamu. Nah, semua ada adabnya. Menjamu, tamu ada adabnya. Tamu yang mau kita jamu juga harus ada adabnya. Nah, min adabid dhiyafati wa karamiha al-bishru wal bashashatu fi wajhi dhaifi. Sebagian dari adab menjamu dan kemuliaannya menjamu itu bergembira, wal bashashatu, dan berseri-seri ya. Fi wajhi dhaifi, di depan tamu. Nah, itu. Kalau tamu datang kan kita menjamunya. Kita harus cerah, ceria gitu. Jangan mayun kayak nggak ikhlas. Ngasih kopi satu gelas aja mayun kayak nggak ikhlas. Kan orang takut minumnya. Nah, itu maknanya ya. Jadi min ada fid dhiyafah, sebahagian dari adab menjamu dan kemuliaannya menjamu itu al bishru, senang, wal basyashah atau bisyashatu, berseri-seri, fi wajhi dhaifi, di depan tamu. Taibul hadisi ma'hu, dan baik pembicaraan bersamanya tamu, ngomong baik jangan sampai membuat dia tersinggung. Dia datang ke rumah kita, jangan sampai kita nanya mau kemana. Ya mau ke rumah kita, ngapain nanya mau kemana? Datang orang, persilakan duduk, kasih makanan, ajak ngobrol. Jangan nanya dulu mau kemana. Memang dia mau ke rumah kita. Kecuali dia sendiri yang ngomong. Wal mubadaratu bi ihdari ma tayassara indahu min ta'amin wa syarabin. Wal mubadaratu antah kepada bisyru ini. Sebahagian dari adab menjamu itu bersegera. Bi ihdari ma, dengan menghadirkan sesuatu yang mudah ianya sesuatu di sisinya seseorang.
min ta'amin dari makanan dan minuman. Kalau ada sesuatu di rumah kita yang pengen kita berikan ke tamu, segera keluarkan. Jangan udah duduk 2 jam udah kehausan baru keluar teh hangat. Masya Allah. Nah itu kan. Wa yazidu amma yut'imuhu ahlahu wa iyalahu fil mu'tadi muddata yaumin wa lailah. Dan menambah ianya tuan rumah ini. Menambah ia dari sesuatu yang memberi makan ia akannya sesuatu akan istrinya, wa iyalahu akan keluarganya, fil mu'tadi pada kebiasaan muddata yaumin wa lailah. Pada masa sehari dan semalam. Ini maknanya begini. Kalau ada tamu malam pertama nginap di rumah kita bertamu, dan kita berikan makanan dan minuman. Anjurannya lebih dari kebiasaan yang kita makan di rumah kita bersama anak istri. Ada istimewanya lah dengan datangnya tamu, itu maknanya. Wayazidu menambah ianya sahibul bait dari sesuatu yang memberi makan ia akannya sesuatu akan istrinya dan keluarganya pada hari-hari biasa selama sehari semalam. Jadi waktu tamu pertama di rumah kita itu kita istimewakan. Makanan yang kita hidangkan itu lebih dari apa yang kita berikan untuk anak istri kita. Biar kelihatan ada tamunya. Ya. Hari kedua dan ketiga nanti baru normal. Nah, itu maknanya. Itu tergantung keadaan juga kan. Kalau jauh dengan pasar emang nggak ada apa-apa di rumah ya apa yang ada dulu hari pertama bisa juga. Besoknya baru istimewa. Tapi anjurannya kalau bisa hari pertama istimewa gitu. Jangan sampai tamu takut kaget. Tamu 3 hari Ustaz. Ya. Jaminan pijit sih. Yang penting tamu siapapun 3 hari. Menambah ia dari ma yang memberi makan ia akannya makan istrinya, keluarganya pada hari-hari biasa, muddata yaumin walailah dalam masa sehari dan semalam. Wafil yaumainil akharaini dan pada 2 hari yang lain. Dan pada 2 hari yang lain, halo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu menambah ia dari sesuatu yang memberi makan ia akannya sesuatu akan istrinya dan keluarganya pada hari biasa. Selama sehari semalam. Wafil yauma ini dan pada 2 hari yang lain yut'imuhu memberi makan ia akannya tamu kama yut'imu ia lahu sebagaimana memberi makan ia akan keluarganya min ghairi kulfatin dari tidak memberatkan wala idrarin bihim dan tidak memudaratkan dengan mereka. Jadi tamu itu kan 3 hari. Hari pertama kita istimewakan, hari kedua, ketiga sama seperti kita makan bersama keluarga. Biasa, dia ikut makan bareng kah? Nah, itulah dia. Nah, ini adab adab tuan rumah tadi, adab menjamu. Berarti tuan rumah. Wa amma dhaifu famin adabihi alla yadhiqa ala mazurihi wa la yuj'idhahu. Adapun bermula tamu, maka sebahagian dari adabnya tamu itu bahwa tidak menyempitkan ia kepada yang dijenguknya. Mazur isim maf'ul kepada yang dia dari diziarahinya tuan rumah. Adapun bermula tamu, maka sebahagian dari adabnya tamu bahwa tidak menyempitkan ia kepada yang dijenguknya dan tidak memaksakan ia akannya si mazur ya. Jadi tidak memaksakan lah. Kan ciri-ciri waliullah itu nggak boleh maksa. Kalau dihidang teh jangan minta kopi, dihidang kopi jangan minta susu. Apa yang dihidang itu yang kita minum kan, yang kita makan. Nah itu ciri-ciri waliullah gitu katanya. Jadi kita jangan memaksa apa yang ada aja. Wa minat tadhiki ayyam kusa indahu fauka salasati ayamin. Sebahagian dari menyempitkan itu bahwa tinggal ia di rumahnya si Mazur fauka salasati ayamin lebih dari 3 hari. Ini termasuk memberatkan tuan rumah nih. Kita nginap di rumah orang lebih dari 3 hari. Nah, jadi tamu itu 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari, ada tamu di rumah kita, kita ajak kerja tuh. Udah boleh diajak kerja. Kita berkebun. Ada tamu di rumah kita udah lebih 3 hari, itu boleh diajak ke kebun tuh, ikut kerja. Atau kita dagang di pasar, kita ajak ke pasar kan. Ya. Au yamkusu. Au yamkusa indahu wa huwa yush'iru. Oh, yash'urun. Wow, la yash'urun. Yash'urun, nah, sulasi. Wa huwa yash'uru annahu laisa indahu yu ma yudhifuhu bihi.
ma yudhifuhu bi. Nah, sebahagian dari menyempitkan itu bahwa menetap ia di sisinya orang yang dijenguk tadi lebih dari 3 hari. Atau menetap ia di sisinya tuan rumah, di sisinya si mazur tuan rumah. Padahal dia itu merasakan bahwa sungguhnya tuan rumah tidak ada di sisinya tuan rumah itu sesuatu yang akan menjamu ia akan dia dengannya sesuatu. Ini kalau kita memaknai pakai domer-domer lengkap, rada berbelit-belit ya. Tapi kalau ngambil kesimpulan aja mudah nih. Sebagian dari menyempitkan tuan rumah itu bahwa menetap ia di isinya tuan rumah lebih 3 hari. Atau menetap ia di isinya tuan rumah padahal dianya tamu itu merasakan ya bahwa sungguhnya tuan rumah tidak ada di sisinya tuan rumah sesuatu yang akan dia jamu, akan dia dengannya sesuatu. Kita tahu nih tuan rumah nggak punya apa-apa, kita masih aja lama-lama di situ. Itu bagian dari menyusahkan tuan rumah, kasihan kan? Tuan rumah malu, padahal dia beras juga kurang, duit nggak ada. Nah, kecuali kita bawa banyak nih, kita bertamu bawa banyak, pengen makan bareng dengan sahabat kita kan? Nah, itu. Rawa Muslim min hadis Abi Shuraih radhiyallahu an. Meriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Shuraih radhiyallahu an. Wala yahillu lirajulin muslimin dan tidak halal lah bagi seorang laki-laki muslim ayyuqima inda akhihi oleh bahwa menetap ia di sisi saudaranya hatta yuksimahu hingga membuat berdosa ia akannya saudara. Ya. Nah itu. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bahwa tinggal ia di rumah saudaranya, di sisi saudaranya hingga membuat dosa ia akannya saudara. Kita tinggal di rumah saudara hingga saudara kita jadi benci kepada kita, kan dosa. Artinya karena saudara kita berat nggak punya apa-apa. Mestinya kita bertamu agar tuan rumah senang dengan kedatangan kita ya kita bawa. Kalau emang kita punya lebih kan. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa ya nggak apa-apa juga kita datang. Kalau dia mampu dia berikan. Kalau nggak mampu ya kita pergi lagi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa yuksimuhu, bagaimana membuat dosa ia akannya saudaranya? Qala, Nabi berkata, yuqimu indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi. Menetap ia di isinya saudara, padahal nggak ada sesuatu baginya saudara yang akan memberikan ia akannya seorang dengannya sesuatu. Saudara kita miskin nggak punya apa-apa, kita masih di rumah dia lama banget. Itu kan membuat dia berdosa, maknanya dia jadi benci sama kita. Wa fi hadhil halati lahu ayyamurahu bitawli anhu. Dan pada ini kondisi tadi, lahu boleh baginya tuan rumah, baginya saudara, ayyamurahu bahwa memerintahkan ianya tuan rumah akannya seorang bitahuli dengan berpaling darinya dia. Dan pada ini keadaan boleh baginya tuan rumah bahwa memerintahkan ia akannya tamu dengan berpaling darinya tuan rumah. Udah pergilah, jangan di sini ini, udah nggak kuat. Wa khasatan ba'da salas, lebih-lebih lagi sesudah 3 hari. Li'annahu qad qadha ma'alaih. Karena bahwasanya tuan rumah itu sungguh telah menyelesaikan ia akan apa yang wajib kepadanya. Selama 3 hari dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai tuan rumah. Selebihnya kalau dia nggak mampu, boleh nyuruh tamu pulang. Jangan ada nggak enak ya. Tapi kalau kita orang Indonesia mah nggak enak, nggak apa-apa sebulan pun nggak apa-apa. 10. Ahammiyatul amali bihadzal hadis. Pentingnya beramal dengan ini hadis. Innal amala bima arafnahu min madhumuni hadzal hadisi balighul ahammiyah. Sesungguhnya beramal dengan apa yang telah kita ketahui akannya dari kandungan ini hadis itu balighul ahammiyah sangat-sangat penting. Sangat penting sekali bagi kita muslim untuk mengamalkan isi hadis ini. Kenapa? Li'annahu yuhaqqiqu wahdatal kalimah. Karena bahwa sungguhnya beramal dengan ini hadis itu mewujudkan ia akan persatuan kalimat. Mewujudkan ia akan persatuan. Wahdatal kalimah persatuan. Jadi kita bersatu sama saudara kita kan, saling memuliakan. Wa yu'allifu bainal qulub. Karena bahwa sungguh mengamalkan ini hadis itu mendamaikan ia antara hati-hati manusia tadi. Wa yuzhibu zaghaina wal ahqada. Dan menghilangkan ianya beramal dengan hadis tadi ad-dhaghaina akan kebencian-kebencian wal ahqada dan kedengkian-kedengkian. Ya? Saling menjamu, kata Nabi, tahadu tahabu, salinglah kamu memberi hadiah, kamu akan saling mencintai.
Datang ke rumah saudara kita, dia menjamu kita dengan baik kan? Nah, kita juga bisa membuat dia senang. Itu indah banget. Nah, itu. Nah, itulah kata beliau. Jadi beramal dengan hadis ini bisa mewujudkan persatuan, mendamaikan antara hati-hati, bisa menghilangkan kebencian, kedengkian. Wazalika bermula demikian itu annan nasa jami'an yujawiru ba'dhum ba'dan. Bermula demikian itu bahwa sungguhnya manusia semuanya itu mereka kan saling mujawarah, mendekati oleh sebahagian mereka, saling bertetangga oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Namanya manusia kan hidup bertetanggaan. Wa ghalibuhum dhaifun aw mudhifun, dan kebanyakan mereka itu ada yang jadi tamu, ada yang menjamu. Ya salah. Ada yang jadi tamu, ada yang menjamu orang lain. Fa in akrama kullun fa in akrama kullu jarin jarahu wa kullu mudhifin dhaifahu saluhal mujtama. Apabila memuliakan oleh setiap tetangga akan tetangganya, memuliakan oleh setiap yang menjamu akan tamunya, saluhal mujtama, niscaya jadi baiklah masyarakat. Baik kan masyarakat. Wastaqoma amrun nas, jadi lurus, istiqomahlah oleh urusan manusia, amanlah. Apalagi tetangga kita kelaparan datang ke rumah kita, kita jamu kan. Jadi terhindar dari pencurian, kebencian, dan segala macam. Baiklah oleh masyarakat, wastaqoma amrunna, dan luruslah oleh persoalan manusia. Wasadal ulfatu wal mahabbah, dan meningkat, sada ya sudu, meningkatlah oleh kedamaian dan cinta. Masyarakat saling mencintai. Wala siyama idzal kadzamal kullu adabal hadis. Lebih-lebih lagi apabila menjaga oleh setiap orang akan adab berbicara. Faqala hasanan aw sakata, maka berkata oleh setiap orang akan yang baik-baik atau diam ya kan. Damai banget hidup seperti ini ya. Masya Allah. Nah, nah, itulah dia hadis yang ke-15. Ini menuju hadis yang ke-16. Masya Allah nih. Masih ada waktu nih, setengah jam. Masya Allah. Ustaz Khalil lah. Al-hadisus sadis asyara. Ini adalah hadis yang ke-16. Bunyinya la taghdab walakal jannah. Jangan engkau benci dan untukmu itu surga. Masya Allah ini hadis pendek banget. Tapi Masya Allah ini pembahasannya panjang benar. Ya kan? Pendek tapi dahsyat. Terima kasih kopinya Ustaz Khalil. Saya di kopi ini gelas gede nih saya ngopinya. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah untukmu surga. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau, anna rajulan qala, bahwa sungguh seorang laki-laki itu berkata iya, lin nabiyyi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Ini orang-orang zaman dulu luar biasa yang dekat dengan Nabi. Setiap ada permasalahan datang kepada Nabi minta nasihat. Ya. Kalau sekarang kita datang ke kiai lah, ada solusi, cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Ini ada solusinya nih. Seorang laki-laki berkata iya bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi minta nasihat. Apa kata laki-laki? Ausini, wasiat olehmu kepadaku wahai Rasulullah, beri aku pesan. Allah Nabi berkata, la taghzab. Janganlah engkau marah. Dada miraran, maka mengulang-ulang ianya laki-laki miraran berkali-kali. Jadi laki-laki yang minta nasihat ini merasa kok dikit banget nasihat yang Nabi berikan ya. Dikit banget cuma la taghzab. Sehingga dia mengulanginya berkali-kali. Wasiat kepadaku ya Allah, ya Rasulullah, beri aku nasihat. Beri aku nasihat berulang-ulang. Qala Nabi tetap berkata la taghdab. Jangan engkau marah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Ya, insya Allah pada suatu waktu kita ngopi darat, Ustadz Khalil ya. Jangan ngopi online terus. Ya, ngopi darat. Qala al-Jardani, berkata oleh Syekh Jardani. Inna hadzal hadisa hadisun azim. Sesungguhnya ini hadis itu hadis yang agung. Wahwa min jawami'il kalim. Dan dianya hadis itu sebahagian dari jawami'il kalim. Sebahagian dari kelengkapan kalimat. Makna jawami'il kalim, kalimatnya singkat, tapi isinya banyak, padat. Ya.
dalam kalimat yang ringkas tapi isinya banyak. Itu makna jawami'il kalim. Li'annahu jama'a baina khairaid dunya wal akhirah. Karena sungguhnya ini hadis itu mengandung ya antara dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Kita lihat nih penjelasan hadis ini. Wandur maja'a fi ahamiyatil hadis salisa asyara, dan perhatikan olehmu akan sesuatu yang telah datang ya pada pentingnya hadis ke-13. Ini selalu beliau mengaitkan dengan hadis ke-13. Hadis ke-13 bunyinya min husnis lamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian dari tanda bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan hal yang tidak penting. Marah-marah ini sangat tidak penting kan? Tinggalkan. Nah, itu. Lughatul hadis ini bahasa hadis atau lugah hadis, pemahaman hadis perkata. Rajulan. Ya, tadi kan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Siapa sih laki-laki ini? Rajulan. Qila dikatakan orang huwa Abu Dardai. Dianya laki-laki itu Abu Darda namanya. Radhiyallahu an. Fakat akhrajat Tabrani ini untuk mendukung bahwa laki-laki dalam hadis ini yaitu Abu Darda. Nah, Syekh Mustafa ini membawakan hadis lain. Dikatakan orang dianya laki-laki tadi Abu Darda radhiyallahu an. Dalilnya fakat akhrajat Tabrani. Sungguh telah mengeluarkan oleh Tabrani anhu darinya Abu Darda. Ada hadis Abu Darda. Riwayat Tabrani bunyinya, Qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, dalla ya dullu, dulla, amar. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Tunjukkan olehmu ya Rasul akan aku kepada satu amalan yang akan memasukkan oleh amalan itu akan aku ke dalam surga. Tunjuk aku satu amalan. Di mana ketika aku melakukan amalan itu bisa mengantarkanku ke surga. Nah, jadi karena ada hadis lain yang bunyinya seperti ini dari Abu Darda, kemungkinan besar rajulan tadi Abu Darda. Qala Nabi berkata, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu itu surga. Nah, kan? Wakilah dan dikatakan orang ada pendapat satu lagi huwa jariyatu bunu qudamata. Dianya laki-laki itu Jariyah ibnu Qudamah. Jariyah ini laki-laki nih. Walaupun Jariyah kayak nama perempuan tapi laki-laki. Karena ibnu kan bukan bintu kan. Jariyatu bunu Qudamah. Ada yang menyatakan laki-laki yang minta nasihat kepada Nabi namanya Jariyah ibnu Qudamah radhiyallahu anhu. Dalilnya apa? Faqad akhraja Ahmadu anhu. Maka sungguh telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad darinya Jariyah, bahwa sungguhnya Jariyah itu berkata, iya, Sa'altun Nabiya, aku bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu, maka aku berkata baginya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli qaulan, katakan olehmu bagiku akan satu perkataan, wa aqlil, dan sedikitkan olehmu alaiya kepadaku, la'alli aqiluh, mudah-mudahan aku memahami akannya perkataan. Ini luar biasa. Jadi ada riwayat menyatakan Akilah ini datang kepada Nabi kulli kaulan. Ya Rasulullah katakan untukku satu perkataan aklil dan sedikitkan olehmu. Dan kata-katanya jangan banyak ya Rasul, sedikit aja. Sedikit aja. La'ali aqiluh, mudah-mudahan aku bisa memahami akan perkataan. Ini beliau menyatakan dirinya kurang mampu memahami kalam kalau terlalu panjang. Beri aku nasihat ya Rasul sedikit saja. Ya, qala Nabi berkata la taghdab, janganlah engkau marah. Fawa'idtu alaihi miraran. A'ada yu'idu. Fawa'idtu alaihi miraran. Maka aku ulang kepadanya Nabi berkali-kali. Aku minta lagi nasihat aku lagi ya Rasul. Beri aku nasihat karena aku merasa kurang nih. La taghdab doang. Kullu dzalika yaqulu. Bermula setiap demikian itu berkata ya Nabi la taghdab. Jangan engkau marah. Ya, walaupun aku minta nasihat berulang-ulang, Nabi tetap memberi nasihat la taghdab. Jadi ada dua riwayat yang menyatakan bahwa laki-laki tadi, ya ada yang bilang Abu Darda, ada yang bilang Jariyah bin Qudamah. Nah, beliau semacam apa namanya? Pengarang kitab ini menyatakan wala mani'a min takraril hadisati wa ta'addudis sa'il. Dan tidak ada masalah, tidak ada penghalang dari berulang-ulangnya kejadian dan berbilang-bilang orang yang bertanya. Bisa saja ini kejadiannya memang lebih dari satu kali. Sekali untuk Abu Darda, sekali untuk Jariyah ini. Bahkan bisa berkali-kali kan? Nah, karena orang yang suka marah-marah itu kan bukan satu dua orang.
Nah, Nabi kan memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Nabi sangat paham karakter sahabatnya. Makanya setiap orang yang datang kepada Nabi minta nasihat, Nabi selalu memberikan nasihat yang berbeda. Ya, kata Nabi paham. Makanya seorang kiai itu harus paham situasi, kondisi, dan karakter ya. Sehingga setiap orang yang datang minta solusi, tentunya solusi sesuai dengan permasalahannya. Nah, lebih kurang gitu. Tadi dalam hadis bunyinya ausini, wasiat olehmu kepadaku. Artinya dullani, dalla ya dulu. Dullani ala amalin yanfa'uni maknanya. Tunjuki olehmu ya Rasul kepadaku kepada satu amalan yang bisa bermanfaat ia kepada. Nah, la taghdab. Apa makna la taghdab? Ijtanib asbabal ghadab. Hindari olehmu akan sebab-sebab marah. Kalau udah ada penyebab marah, susah untuk tidak marah ya. Jadi sebelum marah, hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemarahan. Ijtanib asbabal ghadab. Hindari olehmu, tinggalkan olehmu akan sebab-sebab marah. Wala tata'arad lima yujlibuhu. Janganlah engkau mendatangi bagi sesuatu yang bisa mendatangkan ia akannya kemarahan. Hindari penyebab marah. Oh, atau maknanya begini, la ta'mal bimuqtadal ghadab. Janganlah engkau beramal dengan kehendak marah. Makna jangan engkau beramal dengan kehendak marah. Ketika engkau marah, jangan memperturutkan kemarahan. Biasanya ketika kita marah, pengen nonjok orang, pengen nabok orang. Itu jangan engkau perturutkan. Jangan engkau amalkan dengan kehendak marah. Oke lah engkau marah, tapi tahan marah. Ya, bisa dua maknanya. Makna latar pertama. Sekarang marah itu apa sih marah? Nah, marah itu apa bahasa Indonesia? Semacam nggak tahu kita definisinya. Munculnya emosi dalam diri kita ya, yang mendorong kita untuk menyerang orang lain. Wal ghadabu sauranon atau sawaran, ya. Sawaran, sayalan. Wal ghadabu sawaranun fin nafsi yahmiluha ala raghwati fil batshi wal intiqam. Ya. Bermula ghadab itu semacam sawaran, kebangkitan dalam jiwa. Gejolak, sawaran gejolak. Gejolak dalam jiwa, yahmiluha, yang mendorong ianya gejolak akannya. Nah, gini kita artikan. Sawaranu finaf, satu gejolak dalam diri, yahmiluha, yang mendorong ianya gejolak akan diri tadi, ala raghbah, kepada suka dalam menyerang, wal intikam, intikam juga menyerang. Jadi semacam gejolak nurani kita memerintahkan kita untuk menyerang sesuatu yang kita marahin tadi ya. Orang yang kita marahin itulah marah. Nah, di orang itu susah. Susah juga makna ini kita. Faradada miraran, maka mengulang ianya si Sa'il tadi miraran berkali-kali. Karrara talabahu lil wasiyati aksara min maratin. Artinya mengulang-ulang ia akan permintaannya laki-laki tadi untuk wasiat lebih dari satu kali. Dia minta berulang-ulang. Nah, Masya Allah. Ada yang mau baca? Satu, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Ini pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu, kandungan hadis. Yang pertama, khuluqul muslim, akhlaknya si muslim. Al muslimu insanun yattasifu bimakarimil akhlak. Si muslim itu adalah seorang manusia yang bersifat ia dengan kemuliaan akhlak. Ini muslim sejati, itu orang yang memiliki akhlak baik. Yatajammalu bil hilmi wal haya. Yatajammalu, mempercantik diri ia, berhias ia dengan sifat hilm, dengan sifat penyabar, wal hayai, dan pemalu. Nah, muslim itu penyabar dia. Mana hilm itu ketika kita dibuat marah oleh orang, kita mampu membalasnya, tapi kita nggak membalasnya. Itu hilm ya, halim. Haya, malu, malu melakukan kesalahan. Soal kelas Fathul Qorib itu, nanti dapat rekamannya nggak usah. Dapat Ustaz, dapat link link bacaannya nanti di grup khusus.
Belum mulai-mulai kelasnya, Ustaz. Cuma ada berapa? Tiga empat orang yang ikut. Cuma pada sibuk ini. Janjinya belajar jam 8 pagi pada sibuk. Jadi bisa dipindah ke jadwal yang lain. Wa yalbisu saubat tawadhu'i wat tawaddudi ilan nasi. Nah, ini atah pada atas ibu. Bermula si muslim itu insan yang memakaikan ia akan pakaian tawadu, pakaian kasih sayang kepada manusia. Ini kinayah ya. Jadi, nah itulah si muslim tadi dia menggunakan pakaian tawadu, dia tawadu. Man tawadu arafahullah kan yang tawadu kan diangkat oleh Allah. Dia saling cinta kepada manusia. Wa tadharu alaihi malamihur rajulati. Ya. Dan sesungguhnya muslim itu insan yang tampak tadharu antah pada ayat tazifu. Bermula muslim itu insan tadharu alaihi yang tampak kepadanya si insan oleh malamihur rajula, oleh tanda-tanda kelelakian. Muslim itu harus seperti laki-laki. Apa sih sifat laki-laki? Ya sifat laki-laki itu nggak cengeng, nggak cemen, nggak sedikit disakiti udah langsung nangis pengen balas kan? Nah, caranya harus daftar Ustad. Ustad Katakil ya. Ada link pendaftaran nanti ya. Ada syaratnya sedikit. Nah, bermula muslim itu insan yang tampak kepadanya insan malamihur rajula oleh tanda-tanda kelelakian. Minal ihtimali dari menahan diri kan. Nggak cengeng kan, sanggup menahan diri ketika disakiti, laki-laki itu menahan diri. Wakafil adza aninnas, menahan menyakiti manusia, itu sifat laki-laki. Wal afwi indal maqdarah, dan memaafkan ketika mampu kan itu laki-laki namanya pendekar kan sabar dia wasabri ala syadaidi bersabar atas di dalam masa-masa berat syadaid syiddah berat bala wasabri inda syadaidi bersabar ketika di dalam masa berat wa kadmil ghaidi menahan marah idza tudiya alaih apabila dilampaui orang kepadanya waktu dia mananya kadmil ghaidi menahan marah idza tudiya apabila dimusuhi orang kepada dia au usira atau apabila diprovokasi akan ya usira ini dipancing emosi kita ketika emosi kita dipancing ah sabar nah itulah laki-laki nggak mudah terpancing katil wajihi cerah wajahnya wal bishri fi kulli halin minal ahwal bishri ini gembira dalam setiap waktu dari waktu-waktu dalam setiap keadaan laki-laki sejati selalu tampil ceria. Kalaupun ada masalah, dia nggak mudah lah, nggak orang nggak tahu masalah dia kan. Kitab Al-Wafi Ustaz, Syarah Arba'in Imam Nawawi. Eh. Nah, insya Allah maknanya ke sana. Itulah sifat-sifat laki-laki. Wahada ma wajjaha ilaihi Rasulullah. Zalika sahabiyal mustansiha. Bermula ini itu sesuatu yang mengarahkan kepadanya sesuatu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika sahabiyah akan itu sahabat, sahabat yang mustansia yang minta nasihat. Ya, bermula ini sifat-sifat laki-laki tadi itulah sesuatu yang mengarahkan kepadanya sesuatu oleh Rasulullah akan demikian sahabat yang minta nasihat. Ketika sahabat tadi minta nasihat, Nabi mengarahkan laki-laki tadi ke nasihat ini. Jangan mudah marah, selalu ceria, tetap bersabar, suka memaafkan, gitu. Nah, bermula ini itu mah yang mengarahkan kepadanya mah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zalika sahabia akan itu sahabat, sahabat al mustansiha yang meminta nasihat. Indama tolaba minhu ketika ma mausul harfi ketika meminta ianya sahabat tadi darinya Nabi ayusiyahu bahwa berpesan ianya Nabi kepadanya sahabat bima yuballighul maksuda dengan sesuatu yang bisa menyampaikan ianya sesuatu akannya laki-laki ke tujuan wa yuhaqqiqu lahul matlub dan mewujudkannya sesuatu baginya laki-laki akan yang dicarinya.
Ketika laki-laki tadi meminta kepada Nabi hal yang bisa mengantarkan dia ke sorga, yang bisa mewujudkan impiannya yaitu masuk sorga, Nabi mengarahkan laki-laki tadi ke sifat-sifat baik dengan satu kalimat pendek, bunyinya la taghdab. Di mana dalam la taghdab itu sudah lengkap sebenarnya ya. Nah, ini ada nih. Ketika meminta ianya laki-laki darinya Nabi bahwa berpesan ianya Nabi akannya laki-laki dengan sesuatu. Yuballighuhu yang bisa menyampaikan ianya sesuatu akannya laki-laki ke tujuan. Wa yuhaqqiqu bisa mewujudkan ianya sesuatu baginya laki-laki akan harapannya, akan yang dicarinya. Dengan apa Nabi memberi nasihat? Bitilkal ibaratil mujizah. Dengan demikian ibarat yang pendek tadi. Al jamiati. Ibarat pendek, ibarat yang mengandung likulli khairin bagi seluruh kebaikan. Al maniati. Nah, lagi kepada ibarat. Ibarat yang bisa menghalangi likulli syarin bagi seluruh keburukan. Apa bunyi ibarat itu? La taghtab. Pendek banget nasihat nanti, tapi lengkap mengandung banyak kebaikan, mencegah dari berbagai macam keburukan. Masya Allah ya, ajaib kan? Coba makin kita kaji kalam-kalam Nabi, makin tambah cinta kita kepada Nabi. Makin kagum kita kepada Nabi. Benar-benar Nabi ini manusia yang luar biasa. Sehingga setiap perkataannya yang pendek mengandung banyak pelajaran. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya itu. Langsung poin kedua. Yang kedua, asyauku ilal jannah wal bahsu antarikiha. Poin hadis, poin yang kedua dari hadis di atas, rindu ke sorga. Wal bahsu antarikiha dan mencari dari jalannya sorga. Ini para sahabat Nabi pengen masuk sorga. Mereka juga cari tahu apa sih jalan yang bisa mengantarkan kita ke sorga. Nah, sehingga mereka datang kepada Nabi nanya, Dullani ya Rasulullah, tunjukkan aku ya Rasul kepada sesuatu amalan. Ketika aku mengamalkannya bisa membawa aku ke sorga. Nih, nanti malam-malam kan kita baca kitab Kaifatakunu Ghaniyan ya. Insya Allah malam ini khatam, tinggal 20 halaman lagi. Sesudah khatam itu, insya Allah saya akan membacakan satu kitab judulnya Tamamul Minnah fil Khisali Mujibatilil Jannah. Yaitu perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita ke surga menurut hadis sahih. Seperti ini nih, kita pengen jadi seperti sahabat ini. Pengen tahu jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ada satu kitab isinya 40 hadis, amalannya kelihatan kecil-kecil banget. Kayak remeh-temeh gitu bisa dalam sehari-hari. Tapi ternyata menurut hadis Nabi bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau kita melakukannya dengan keikhlasan. Nah itu kita pengen tahu 40 masalah itu apa aja. Nah ini nanti insya Allah ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Jadi poin yang kedua, asyauqu ilal jannah, rindu ke surga. Wal bahsu an tariqiha, mengkaji tentang jalannya surga. Hadhihi wasiyatun min Rasulillah. Ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuwajjihuha ila hadza sail. Yang mengarahkan dianya Rasul akan ini wasiat kepada ini orang yang bertanya tadi. Nah, alladzi arada ayyasluka tariqal jannah. Ini adalah wasiat dari Sayyidina Rasulullah yang mengarahkan ianya Nabi akannya nasihat kepada ini orang yang bertanya. Orang yang mana? Alladzi. Orang yang arada, yang kepengen ia ayas luka bahwa menempuh ia akan jalan sorga. Watolaba min muammili min muallimihi, meminta ia dari gurunya, maksudnya Nabi, meminta ia dari yang mengajarkannya, wa mursyidihi dari mursyidnya, pembimbingnya, wa qaidihi dari pemimpinnya, ilal firdausil a'la, ke firdaus yang tinggi, wa ridwanillahi azza jalla, dan kepada ridha Allah. Jadi ini maksudnya, inilah coba kita lihat tadi kan, nasihat yang Nabi sampaikan kepada orang yang bertanya tadi. Di mana orang ini dia pengen banget sampai ke surga. Sehingga dia meminta dari gurunya, Nabi, dari pembimbingnya, Nabi, dari pemimpinnya, yaitu Nabi, untuk mengatakan sesuatu yang bisa membawa dia ke surga, kepada ridha Allah. Nah, ayyusiyahu. Akan apa ia minta ayyusiyah ini maf'ul sa'il.
Mengarahkan yang Nabi akan nasihat kepada ini orang yang bertanya. Bertanya apa ya? Ayu siah bahwa berwasiat ianya Nabi akan dia. Wayaktasira dan meringkas ianya Nabi untuk dia dalam berwasiat. Hatta yahfadha. Hingga menghafal ia akannya nasihat. Wayafhaman nasihata dan memahami ia akannya nasihat. Wayudrikat taujiha dan mengerti ia akan apa yang diarahkan tadi. Nah, kan tadi di atas sahabat ini minta nasihat sedikit aja nasihatnya. Agar saya paham ya Rasul. Wa aklil alayya. Sedikitkan nasihatmu kepada saya. Sehingga Nabi menyatakan la taghdab. Fayujibuhu ila talabihi. Maka menjawab ianya Nabi akannya orang yang bertanya tadi kepada permintaannya. Wa yuballighuhu ghayatahu. Menyampaikan ianya Nabi akannya si Sa'il. Ghayatahu akan tujuannya. Dengan apa Nabi menyampaikan? Dengan apa Nabi menjawab? Bitil kal wasiyatil khalidah. Dengan itu wasiat yang abadi. Wasiat yang abadi yang bisa kita baca sampai sekarang. Yaitu la taghdab. Nah inilah wasiat Nabi yang abadi pendek. Nabi tujukan kepada seseorang yang pengen masuk surga. Apa maksud la taghdab? Takhallaq bil akhlaqir rafi'ah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Apa itu akhlak yang tinggi? Akhlakin nubuwah, akhlak kenabian, akhlakil Quran, akhlaknya Quran, akhlakil iman, akhlak iman. Ya, karena banyak banget dalam Quran, banyak ayat Quran yang memuji orang-orang yang menahan marahnya, kan? Makanya la taghdab itu akhlak Quran, akhlak Nabi juga. Fa innaka idza takhallaqta biha wa sarat laka 'adatan. Karena sesungguhnya engkau, ini kata Nabi, seolah-olah kata Nabi kepada sahabat tadi. Karena sesungguhnya engkau idza takhallaqta, apabila engkau berakhlak dengannya akhlak tadi. Wasorat, jadi ianya akhlak bagimu itu sebagai adat, sudah jadi kebiasaan. Wa asbahat fika tab'an wa sajiyatan. Jadi ianya akhlak pada dirimu itu sebagai tabiat. Wasajiyatan, sajiyatan juga tabiat, sudah menjadi karakter. Inda fa'angkal ghadabu. Niscaya terhindar dari dirimu oleh marah. Hina wujudi asbabihi. Ketika ada sebab-sebabnya marah. Wa arafta tariqaka dan engkau tahu akan jalanmu. Ila mardatillah. Menuju kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Wa jannatihi dan surganya Allah. Nah ini makna hadis ini. Ya, jadi engkau bila berakhlak dengan akhlak ini, akhlak itu sudah jadi tabiatmu, sudah jadi adatmu, sudah jadi tabiat karaktermu, terhindar darimu oleh marah ketika ada sebab-sebab. Ketika orang membuatmu marah, engkau tidak terpancing emosimu. Ataupun ketika engkau marah, engkau masih bisa menahan diri. Sehingga engkau tahu jalan menuju ridha Allah dan surga. Karena marah ini bahaya. Makanya dalam kitab fikih itu dilarang seorang hakim memutuskan hukum ketika marah. Ya kan? Ketika marah, takut salah mengambil keputusan. Nah, ketika kita marah sedang berdiri, duduklah. Nah, ketika kalau sedang duduk marah, tidurlah. Untuk mengurangi pergerakan, untuk mengurangi pengaruh setan. Ya, sama seperti jangan berjanji ketika sedang riang gembira ya. Ketika senang jangan suka berjanji, takut susah mewujudkan janjinya. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, poin dari hadis la taghtab. Al-hilmu wa dhabtun nafsi sabilul faudi. Bermula hilm. Hilm ini lebih dari sabar ya. Kita artikan sabar aja. Bermula sabar. Wa dhabtun nafsi mengendalikan diri. Sabilul faudi itu jalan kemenangan. Waridwani jalan ridha Allah. Idza ghalabat tab'ul basyariyu. Apabila menanglah oleh tabiat manusia. Ghalaba menang, menguasai ketika diri kita dikuasai oleh tabiat. Apabila kuatlah oleh tabiat manusia, wasarat fika kuasyari dan muncul pada dirimu oleh kekuatan-kekuatan buruk. Ayyuhal muslimul bahisu anin najah. Wahai orang-orang Islam yang mencari keselamatan.
Fa iyyaka. Nah, ini jawab idza nih. Apabila menguasai oleh tabiat manusia, apabila muncul pada dirimu oleh kekuatan-kekuatan buruk, wahai muslim yang mencari keselamatan, fa iyyaka. Maka hindari olehmu antu'tiya nafsaka hawaha. Maka hindari olehmu bahwa engkau berikan akan dirimu akan keinginannya. Ketika kita sedang marah, jangan biarkan. Janganlah kita memberikan diri kita untuk mengikuti hawa nafsu. Hindari dari engkau berikan dirimu akan keinginannya. Jangan memperturutkan dirimu. Ketika pikiranmu menyatakan serang, pukul dia. Ketika engkau marah, tahan. Jangan ikuti. Ya itu. Watada'al ghadaba yatamakkanu minka. Tada'a ini atah kepada tu'tiyah. Hindari olehmu bahwa engkau biarkan akan kemarahan. Yatamakkanu. Hal keadaan kemarahan itu teguh, kokoh ia dari dirimu. Jangan engkau biarkan kemarahan itu bersarang dalam dirimu. Fayakunul amira wan nahiyalaka. Maka jadi ianya kemarahan itu yang memerintahkan dan yang melarang bagimu. Nah, itu kan. Jangan kau biarkan marah menguasai dirimu sehingga engkau dikendalikan oleh marah. Marah yang memerintahkanmu untuk mukul, marah yang melarangmu untuk sabar dan seterusnya. Nah, ini bahasanya begitu ya. Jangan biarkan marah itu teguh dalam dirimu, artinya dia akan jadi pemimpinmu. Tapi kamu yang jadi pemimpin, kamu harus bisa mengendalikan marahmu. Jangan sampai marah yang mengendalikan kamu. Kalau marah mengendalikanmu, fatatruka manahakallahu anhu. Nah, oh bukan. Sehingga ya, fatatruka maka bahwa engkau tinggalkan akan sesuatu yang melarang akan engkau oleh Allah darinya sesuatu. Kalau kita jadi orang yang menguasai marah, sehingga kita bisa meninggalkan larangan Allah. Enggak terjebak kan? Ya. Fatar takiba. Oh, benar-benar. Ulang. Kitab Al-Wafi. Hindari olehmu bahwa engkau berikan akan dirimu akan keinginannya. Hindari olehmu bahwa engkau biarkan akan kemarahan. Teguh ia dari dirimu. Maka ada ianya marah itu yang memerintahkan dan yang melarang bagimu. Ketika engkau dikuasai oleh marah, fatar takiba, bukan tatruka. Maka engkau melakukan akan sesuatu yang melarang akan kamu oleh Allah darinya sesuatu. Kalau marah menguasai kita, akhirnya kita justru melakukan yang Allah larang, bunuh orang. Kan Allah larang. Ya, karena kita dikuasai oleh marah, baca orang. Padahal nggak boleh baca orang. Ya. Bal jahid nafsaka ala tarki muqtadal ghadabi. Bahkan jihad olehmu akan dirimu kepada meninggalkan keinginan marah. Berusaha keras untuk meninggalkan keinginan yang ditimbulkan oleh marah. Ya. Wa tadzakuri khuluqil muslimit taqiyyi wal mu'minin naqiyyi. Wa tadzakuri atah kepada tarki. Bahkan perjuangkan olehmu akan dirimu kepada meninggalkan kehendak marah, wa tadzakuri dan kepada mengingat akhlak si muslim yang takwa, akhlak si mukmin yang bersih, akhlak alladzi ya, ya kepada akhlak. Akhlak alladzi wasafaqa atau muslim alladzi wasafaqa Allah yang mensifat wasafaka wasafaka yang mensifati akan engkau oleh Allah Ta'ala dengannya alladzi dengannya si muslim dengan firman-Nya Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu wa jannatin dan kepada surga arduha yang bermula luasnya surga itu seluas langit dan bumi wa iddat lil muttaqin yang dipersiapkan akan dianya surga untuk orang yang bertakwa allazina yunfikun siapa itu orang yang bertakwa orang-orang yang menginfakkan oleh mereka fisarra iwad darra dalam masa senang dan dalam masa susah wal kadhiminal ghaidha dan orang-orang yang menahan oleh mereka akan rasa marah. Nah, ini orang yang bertakwa yaitu orang yang bisa menahan marah wal afin dan orang-orang yang bisa memaafkan dari manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Nah, ini ingatlah akhlak si muslim, muslim yang bertakwa, mukmin yang bersih, yang mensifati akan engkau oleh Allah Ta'ala dengannya sifat. Nah, sifat muslim ya ini menahan marah. Ingatlah firman Allah ketika kamu marah. Wa indaha dan ketikanya. Ketikanya apa? Ketikanya mengingat
Mengingat ayat ini ya. Mana dhamir yang cocok? Ketikanya ayat tadi ya. Atau ketikanya eh, ketikanya umum. Kita paham nih maksudnya. Cuma dhamirnya harus dicari ini. Nah, wa indaha ketikanya. Ketikanya engkau mengingat ayat Allah tadi. Atau ketikanya mengingat sifat-sifat mutakin. Tasunu nafsaka min ghadabillah. Engkau menjaga akan dirimu dari marahnya Allah Azza wa Jalla. Ba'daan kabuhat jamahuha. Ba'daan kabbahta jimahaha. Sesudah bahwa engkau tundukkan akan jimah. Jimah hanya bahasa kitanya aku bangsa. Lagi limo clear ya. Udah berarti jimah. Coba lihat kamu dulu. Jimah. Jimah kayaknya keras kepala deh. Masya Allah. Jimahun. Jimah. Ya, hawa nafsu. Nah, dan di ketika itu engkau menjaga akan dirimu dari marahnya Allah Azza wa Jalla ba'da angkabahta jimahaha. Sesudah bahwa engkau kabah, kabah. Ya, sesudah bahwa engkau kekang akan hawanya, akan keinginannya nafsu. Ah, fatasoffa, fatasoffa fi dzumratil muttaqin. Engkau pun tergolong fatasof, tasafa ya tasafu, fatasafu. Ini kayak ada nun ya. Sannafa, fatasannafu. Maka engkau tergolong fi zumratil muttaqin dalam kelompok orang muttaqin. Engkau jadi masuk dalam golongan orang yang bertakwa karena kamu bisa mengendalikan hawa nafsu. Watakuna min ahlil jannatil khalidin dan jadilah engkau watakunu dan jadilah engkau itu min ahlil jannatil khalidin dari penduduk sorga yang abadi. Ah, insya Allah. Itulah lebih kurang. Rawa Imam Ahmad telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu bahwa sungguhnya Ibnu Umar itu sa'alan Nabi ya bertanya oleh Ibnu Umar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yubaiduni min ghadabillah?" Apa itu yang bisa menjauhkan ya akan aku dari marahnya Allah Azza wa Jalla? Qala Nabi berkata, "La taghdab." Masih jawaban Nabi sama ya. La taghdab. Ya, janganlah engkau marah. Tergolong ya. Ya, kata sannafu, maka tergolong engkau dalam kelompok orang yang bertakwa. Mana tertulis tergolong? Enggak ada nih tergolong. Ya. Qala Hasanul Basri berkatalah oleh Hasan Basri, Arba'un man kunna fihi asimahullahu minasyaitan. Bermula empat itu. Bermula siapapun yang ada empat itu padanya. Bermula empat itu. Man kunna fihi. Bermula siapapun yang adalah empat itu padanya man. Asimah yang menjaga akan nyaman oleh Allah dari syaitan. Waharramahu aladna dan mengharamkan dianya Allah akan nyaman di atas neraka. Siapa yang memiliki empat perkara, selamat dari setan, selamat dari neraka. Apa empat itu? Man malaka nafsahu indar raghbah. Orang-orang yang menguasai ia akan dirinya ketika marah. Warrahbah. Dan ketika takut ya. Orang-orang yang bisa mengendalikan akan dirinya ketika suka. Ketika suka yang buruk-buruk yang dilarang Allah bisa mengendalikan diri. Warrahbati ketika takut ya. Biasanya ketika takut orang karena khawatir ya. Keduluan. Akhirnya dia mendahulukan membunuh orang. Bahaya kan? Bisa menguasai dirinya ketika suka kepada sesuatu, ketika takut, wasyahwati, ketika bersyahwat, wal ghadabi dan ketika marah. Nah, kalau bisa menguasai dalam empat kondisi ini, selamat dari setan. Karena katanya kalau kita baca-baca, seseorang yang sedang marah itu seperti bola di kaki anak kecil katanya. Orang yang marah di hadapan setan seperti bola di kaki anak kecil, ditendang kemana aja. Kalau kita sedang marah, setan menendang kita kemana aja.
Apa yang setan bilang kita akan dengar. Bunuh, bunuh, pukul, tendang. Nah, itu kan. Nah, ini titik dulu di sini. Udah sejam pas. Masya Allah. Ini baru saya baca komentar dulu ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.